Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jovan dan di sini saya akan menjelaskan mengenai revisi saya dari praktikum 3 struktur data. Kita langsung masuk ke yang B saja karena yang di A saya sudah all clear. Di mana untuk soal B ini kita diminta untuk membuat simulasi dari gerakan pion caturnya kuda dengan tujuan yang kita inginkan sendiri. Berikut input outputnya. Lalu masuk ke penjelasan contoh sebagai ilustrasi, di mana ada kuda dan juga tujuannya sebagai flag, di mana X ini tidak boleh diinjak atau posisinya tidak bisa ke sana kudanya. Masuk saya ke kode, di sini di mana kodenya ini kita menggunakan variabel global dari gridnya atau papannya, vis sebagai visitnya, dan juga arah kemana catur kudanya bisa kemana aja dengan dx dy. Lalu masuk ke function main, di mana kita menerima segala input yang diminta, yaitu jumlah n-nya, terus posisi pertama kuda, dan juga posisi tujuannya sebagai x1, y1, x2, y2. Lalu kita melakukan juga input input dari gridnya atau papan caturnya, yang mana itu bisa 0 atau 1 sebagai kosong dan x. Sini kita juga melakukan tes di mana kalau misalnya awalnya sudah tidak masuk akal bentuk gridnya, maka langsung dijadikan no. Lalu masuk ke functionnya BFS, di mana kita melakukan perulangan while, dan apabila X, X dan X2 menjadi ketemu, maka posisinya jadi dies, karena kudanya dapat sampai ke tujuan tanpa ada halangan. Berikut juga alur perhitungannya, dengan posisi kalau misalnya belum divisit maka akan divisit sebagai tanda kalau misalnya bisa lewat situ, dan apabila dari perulangan ini gagal ataupun tidak berhasil melakukannya maka akhirnya tetap si out no. Untuk tes case-nya, berikut sudah sama dengan test case yang diminta, yaitu no. Lalu lanjut ke yang kedua, di mana yang C ini kita diminta untuk pelemparan batu dengan situasi tertentu, yang dimana untuk jenis pertama kita melompati satu batu dari ke kiri, yaitu dikurang satu, dan jenis kedua itu melompat satu batu ke kanan, yaitu plus satu, dan jenis ketiga ini dimana kita melompat sejauh A ke batu tersebut yang diminta, dimana jenis batu A ini sama seperti jumlah dari nilai batunya. Berikut contoh test case-nya. Mulai dari batu pertama melakukan lompatan jenis ketiga, maka dari situ kita jumlahkan 1 dan 5 jadi 6. Dan begitu juga selanjutnya sampai ketemu di batu ke-10 seperti yang diminta, atau batunya berjumlah 10 tersebut. Masuk ke bagian kode, di mana di sini kurang lebih kita juga menggunakan BFS, yaitu kita melakukan inputnya terlebih dahulu yang pasti di function main, lalu masuk ke perulangan while-nya, di mana kita ngecek distance-nya, lalu kita memasukkan ketiga jenis tersebut, di mana kalau misalnya batunya kurang maka bisa dikurangi dengan bentuknya sama seperti jenis pertama, yaitu pindah ke kiri batunya pijakannya. Lalu untuk jenis yang kedua sekian, kurang lebih sama, cuman diubah menjadi plus di pushnya. Lalu untuk jenis yang ketiga, di mana kita akan melakukan jarak distance yang diminta dari nilai dijumlahkan dengan satu.
Langsung dites saja test case-nya. Berikut hasilnya juga sama dengan penjelasannya juga bisa dilihat di sini. Oke, lalu masuk ke yang D. Di mana di soal D ini kita menggunakan Grab dan juga BFS, di mana ada dua kelompok, di mana setiap kelompok kelompok ini memisahkan orang yang memiliki masalah personal ya, yang tercantum dari soal. Dan setiap kelompok harus memiliki tiga orang yang memiliki peran masing-masing, yaitu swimmer S, cyclist C, dan runner sebagai R. Berikut contoh format masukan dan keluaran di soal. Dan ini test case-nya. Bisa masuk saja ke bagian codingnya. Sini kita melakukan variabel global, yaitu jumlah maksimum dari inputnya. Lalu masuk ke bagian function main, di mana kita menerima input-input dari yang diminta seperti format masukan sebelumnya. Dengan pembuatan role 3 jenis seperti tadi juga, maka kita bisa memasukkan tiap orang yang memiliki personal juga, masalah personal dari 1 dan 2 atau 2 dan 3 ke dalam sini, yaitu graph. Dari graph ini bakal dimasukkan juga. Lalu masuk ke bagian BFS, dimana di BFS ini kita akan mengecek bagian mana yang memiliki masalah personal. Apabila sudah tercek dan valid, kalau misalnya valid berarti bisa dilalui ataupun dikelompokkan. Apabila tidak valid, maka langsung masuk ke sesi if ini, yaitu impossible. Lalu untuk bagian kedua, di mana kita menghitung jumlah kedinamisan dari setiap jenis dari cyclist, runner, dan juga swimmer. Di sini langsung masuk ke bagian intinya, yang dimana kalau misalnya jumlahnya kurang dan tidak dinamis, maka juga dicap sebagai impossible. Dan juga kalau misalnya kiranya sudah ketemu ataupun valid, maka kita mengubah bentuknya jadi angka 1 dan 2. Balik lagi ke bagian perhitungan yang ada di BFS tersebut, di mana setiap orang yang tidak memiliki masalah personal akan dimasukkan ke dalam kelompok 1 ataupun kelompok 2, di mana mereka ya saling tidak berpersonal lah, kurang lebihnya. Bisa langsung dites case saja. Kita akan coba ngetes yang contoh ketiga. Dapat dilihat bahwa bentuk output dan inputnya sudah sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.